Wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan materi matematika ekonomi 6.4 keseimbangan pasar satu macam produk, yang dimana seluruh dari materi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan dari Vika Aditya Saputri, kemudian Elisnawati Veronica, Sarini, dan Suryani. Harga keseimbangan pasar atau equilibrium adalah harga kesepakatan yang terbentuk dari tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Fungsi permintaan dapat dirumuskan dengan QD sama dengan A dikurangi BP, dan fungsi penawaran dapat dirumuskan menjadi QS sama dengan min C ditambah DP, di mana QD adalah quantity demand dan QS adalah quantity supply. Dan A, B, C, dan D di sini disebut dengan parameter. Syarat mencapai keseimbangan pasar yaitu jumlah produk yang diminta oleh konsumen harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Dapat dirumuskan menjadi QD sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan dapat dirumuskan menjadi PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem. Persamaan secara geometri ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Bisa dilihat pada gambar. Berpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran tersebut pada kuadran 1 yang mempunyai arti ekonomi. Perpotongan yang terjadi pada kuadran 2, 3, dan 4 dikatakan tidak mempunyai arti ekonomi karena salah satu variabel yaitu jumlah keseimbangan pasar atau QE mempunyai nilai negatif. Nah, kenapa di sini hanya kuadran 1 yang mempunyai arti ekonomi? Karena kedua nilainya memiliki nilai positif. Sedangkan kuadran 2, 3, dan 4 dinyatakan tidak memiliki arti ekonomi karena salah satu maupun keduanya memiliki nilai negatif. Pada soal pertama, jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang adalah QD sama dengan 50 min P dan QS adalah min 10 tambah P, maka kita cari harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Bisa dirumuskan dengan QD sama dengan QS. 50 min P sama dengan min 10 tambah P. Lalu kita kelompokkan 50 ditambah 10 sama dengan P tambah P. 60 sama dengan 2P. P sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Ini bisa disebut dengan harga keseimbangan atau PE. Lalu setelah kita mengetahui P, maka kita substitusikan nilai P, yaitu P sama dengan 30. Bisa kita ambil dari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Lalu karena saya ingin mengambil fungsi penawaran, jadi QD sama dengan 50 min P. QD sama dengan 50 di min 30 karena nilai P adalah 30. Setelah itu QD sama dengan 20. 20 itu disebut jumlah keseimbangan. Jadi, harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E yaitu 20,30. Setelah itu, kita ingin menggambarkan secara keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 50 min P. Jika P diasumsikan 0, maka Q sama dengan 50 min P. Min 0 sama dengan 50. Jadi titik potong Q sama dengan 50,0. Jika Q diasumsikan 0, maka 0 sama dengan 50 min P sama dengan P adalah 50. Jadi titik potongnya adalah P sama dengan 0,50. Untuk fungsi penawaran, QS sama dengan min 10 ditambah P. Jika P diasumsikan 0, maka Q sama dengan min 10 ditambah 0 sama dengan min 10. Jadi titik potong Q sama dengan min 10,0. Jika Q diasumsikan 0, maka 0 sama dengan min 10 ditambah P. Jadi P sama dengan 10.
Jadi titik potong P adalah 0,10. Lalu kita gambarkan secara kurva maupun grafik. Yang pertama adalah titik potong dari fungsi penawaran Q, yaitu 50,0, dan fungsi penawaran titik potong P, yaitu 0,50. Lalu kita tarik garis lurus menjadi fungsi permintaan atau QD. Lalu untuk fungsi penawaran dari Q yaitu min 10,0 dan P 0,10. Lalu kita tarik garis lurus dari fungsi penawaran dari Q ke P. Setelah keduanya kita tarik garis lurus, maka terdapat keseimbangan pasar pada titik E yaitu 20,30. Dalam kurva ini bisa dikatakan kurva memiliki arti ekonomi karena titik keseimbangan kurva terdapat pada kuadran 1. Setelah itu, soal nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran yaitu PD sama dengan 6 min 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 12 plus Q, maka kita cari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS, yaitu 6 min 2Q sama dengan 12 plus Q. Lalu kita kelompokkan jadi min 3Q sama dengan 6, Q sama dengan min 2. Setelah kita tahu Q sama dengan min 2, mari kita substitusikan nilai Q ke dalam salah satu fungsi permintaan maupun penawaran. Kita ambil fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 6 min 2Q. Jadi P sama dengan 6 di min 2 dikali min 2 dari nilai Q yang tadi kita cari. Lalu P sama dengan 6 ditambah 4. P sama dengan 10. Jadi dapat disimpulkan harga dan jumlah keseimbangan pasarnya itu ada di E min 2,10. Lalu kita menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan P sama dengan 6 min 2Q, jika Q diasumsikan 0, maka P sama dengan 6, sehingga titik potong P yaitu 0,6. Jika P diasumsikan 0, maka Q sama dengan 3, sehingga titik potong Q adalah 3,0. Untuk fungsi penawaran P sama dengan 12 tambah Q, jika Q diasumsikan 0, maka P sama dengan 12, sehingga titik potong P sama dengan 0,12. Jika P diasumsikan 0, maka Q sama dengan min 12, sehingga titik potong Q yaitu min 12,0. Lalu kita gambarkan secara grafik keseimbangan pasar dari fungsi permintaan, yaitu titik potong P 0,6, titik potong Q adalah 3,0. Lalu kita tarik garis lurus dari P ke Q. Setelah itu untuk fungsi penawaran, titik potong P berada pada 0,12 dan Q berada pada min 12,0. Setelah itu kita tarik garis lurus dari P ke Q. Setelah kita tarik garis lurus keduanya, kita ketahui bahwa keseimbangan pasar berada pada E min 2,10. Keseimbangan pasar pada grafik ini terjadi pada kuadran 2. Jadi, diasumsikan bahwa grafik atau keseimbangan pasar ini tidak mempunyai arti ekonomi. Apabila kita aplikasikan pada sebuah kasus. Di sini ada kurva yang menunjukkan data penjualan minyak goreng pada tahun 2021 di sebuah toko kelontong. Ada titik-titik di sini, yaitu A, B, C, D. Bisa dilihat titik AB menunjukkan kurva permintaan harga yang warna merah. Kemudian titik CD ini menunjukkan kurva penawaran harga, warnanya biru. Titik A ini menunjukkan ketika harga minyak goreng sebesar Rp10.000 per liter, minyak goreng yang terjual sebanyak 300 karton. Tetapi ketika harga minyak goreng naik menjadi Rp20.000 per liter, minyak goreng hanya terjual sebanyak 100 karton. Tetapi pemilik toko menawarkan ketika harga minyak goreng sebesar Rp10.000 per liter, yaitu hanya 100 buah karton. Dan ketika harganya sebesar Rp25.000 per liter, pemilik toko menawarkan sebanyak 400 karton. Di sini karena pada dasarnya pengusaha itu semakin tinggi harga sebuah produk, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan.
Nah, bagaimana cara mencari keseimbangan harganya? Yaitu kita bisa mencari dengan rumus seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu PD sama dengan P dikurangi P1 per Q dikurangi Q1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1. Titik P1 ini yaitu di titik A dan Q1 di titik A juga. Kemudian Q2 adalah titik B dan P2 adalah titik B. Kemudian bisa kita masukkan, jadi hasilnya yaitu P dikurangi 10.000 per Q dikurangi 300 sama dengan 20.000 dikurangi 10.000 per 100 dikurangi 300. Jadi P dikurangi 10.000 per Q dikurangi 300 sama dengan 10.000 per min 200. Kemudian kita kalikan silang dan hasilnya adalah min 200P ditambah 2 juta sama dengan 10.000 Q dikurangi 3 juta. Kita kelompokkan sehingga min 200P sama dengan 10.000 Q dikurangi 3 juta dikurangi 2 juta. Jadi 200P sama dengan 10.000 Q min 5 juta. P sama dengan 10.000 Q per min 200 dikurangi 5 juta per min 200. Jadi didapat fungsi PD yaitu min 50 Q ditambah 25.000. Kemudian untuk kurva price supply atau PS sama saja dirumuskan dengan P dikurangi P1 per I dikurangi Q1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1. Kita masukkan sesuai dengan P1 dan Q1 pada kurva price supply atau yang berwarna biru. Jadi didapat yaitu P dikurangi 10.000 per Q dikurangi 100 sama dengan 25.000 dikurangi 10.000 per 400 dikurangi 100. Jadi P min 10.000 per Q min 100 sama dengan 15.000 per 300. Kemudian dikalikan silang juga, hasilnya yaitu 300P dikurangi 3 juta sama dengan 15.000 Q dikurangi 1.500.000. Hasilnya 300P sama dengan 15.000 Q dikurangi 1.500.000 ditambah 3 juta. Didapat 300P sama dengan 15.000 Q ditambah 1.500.000. Jadi P sama dengan 15.000 Q ditambah 1.500.000 per 300. Kemudian didapat fungsi dari PS yaitu 50 Q plus 5.000. Kemudian bagaimana mencari keseimbangan titik keseimbangannya, yaitu bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS karena keseimbangan penawaran yang ditawarkan harus sama dengan harga permintaan sama dengan harga yang ditawarkan. Jadi kita masukkan sesuai dengan fungsi yang sudah tadi dicari, yaitu PD tadi itu min 50 Q ditambah 25.000 sama dengan 50 Q ditambah 5.000. Kita kelompokkan yaitu menjadi min 50 Q dikurang 50 Q sama dengan 5.000 dikurangi 25.000. Hasilnya min 100 Q sama dengan min 20.000. Jadi Q sama dengan min 20.000 dibagi min 100, hasilnya yaitu 200. Kemudian kita substitusikan ke salah satu fungsi, yaitu fungsi yang 50 Q ditambah 5.000. Untuk mencari P berarti sama dengan 50 Q ditambah 5.000 sama dengan 50 dikalikan 200 ditambah 5.000. Kemudian 10.000 ditambah 5.000 dan hasil dari P yaitu 15.000. Jadi kesimpulannya harga keseimbangan pada toko kelontong tersebut didapat ketika harga minyak goreng sebesar Rp15.000, maka jumlah minyak goreng yang terjual yaitu sebanyak 200 buah karton. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.